Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabik Muzaki, NIM 2018 105 103 10063. Di sini saya akan menjelaskan sistem moneter internasional. Pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan pembahasan inti dari sistem moneter internasional adalah menentukan pengaturan sistem kurs tukar. Para ahli beranggapan bahwa uang dan sistem moneter internasional merupakan unsur yang bersifat netral, baik ekonomis atau politik. Namun anggapan ini tidak terbukti dalam ekonomi modern. Norma dan konvensi yang mengatur sistem moneter internasional dengan ini mempunyai efek distribusi yang penting bagi power suatu negara dan kesejahteraan dalam kehidupan negara tersebut. Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan interdependensi global. Kemampuan sistem moneter internasional adalah prasyarat bagi sehatnya ekonomi dunia. Sebaliknya, runtuhnya sistem moneter internasional barat menjadi penyebab terpisahnya kesuraman dalam ekonomi internasional. Kesejahteraan sistem internasional. Sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evolusi. Yang pertama, bimetallisme, suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Seperti contoh, Inggris Raya memakai sampai tahun 1816, Amerika Serikat sampai 1792 sampai 1873, Prancis dipakai sampai tahun 1878, Cina, India, Jerman, dan Belanda menggunakan standar perak. Akibatnya, logam yang lebih langka di negara atau wilayah tersebut tidak diedarkan. Dengan kata lain, uang buruk atau berlimpah harus mengusir uang baik atau langka. Akibatnya, logam yang selanjutnya yaitu standar emas klasik. Berdasarkan standar emas klasik 1875 sampai 1914, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas dari mata uang tersebut. Sebagian besar negara memulai standar ini pada saat Perang Dunia I meletus. Syarat implementasi: hanya emas yang dijamin, mata uang logam tidak terbatas. Terdapat konvertibilitas dua arah antar emas dan mata uang nasional pada rasio yang tetap. Emas dapat diekspor dan impor secara bebas. Konvertibilitas dijamin dengan prinsip uang kertas bank harus didukung dengan cadangan emas sebesar rasio minimal yang ditentukan. Pasokan uang domestik harus naik turun sesuai pengeluaran penerimaan emas di negara tersebut. Interwar period. Banyak negara sepertinya kembali ke standar emas klasik setelah mulai pulih dari dampak perang. Namun itu cuma kedok saja agar mereka bisa mengimplementasikan kebijakan sterilisasi emas. Sterilisasi emas adalah kebijakan untuk menyesuaikan arus masuk dan keluar emas dengan cara pengurangan jumlah uang dalam negeri dan peningkatan kredit dalam negeri. Usaha untuk kembali ke standar emas klasik hancur total dengan terjadinya Great Depression pada 1929. Dan kekacauan itu mengakibatkan ditarik keluarnya emas besar-besaran dari tangan bank-bank di negara-negara besar. Sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods pada dasarnya mewajibkan tiap negara untuk membentuk nilai par value
mata uangnya masing-masing terhadap dolar Amerika Serikat yang sepenuhnya dikonversi ke emas. Negara yang fundamental ekonomi stabil harus mempertahankan nilai parinya dengan toleransi rentang rate jual dan belinya 1%. Negara yang fundamental ekonominya masih tidak stabil boleh untuk melakukan perubahan nilai pari mata uang sejauh dirasa perlu. Rezim nilai tukar fleksibel atau mengambang terkendali. Rezim nilai tukar mengambang fleksibel yang menggantikan sistem Bretton Woods memulai langkahnya pada 1979 ketika perjanjian Jamaika argumen diratifikasi. 1. Nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF plus bank sentral masing-masing negara berhak menginventasi aktivitas perdagangan volatilitas falas yang tidak berdasar atau tidak jelas. Misalnya emas sudah bukan cadangan internasional lagi. Separuhnya stok emas global dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya, separuh dijual dan hasilnya untuk membantu negara-negara miskin. Yang ketiga, negara non penghasilan dan ekspor minyak dan negara-negara miskin akan mendapat akses kepada dana IMF yang lebih besar. Negara peminjam harus mengikuti saran pembangunan IMF. Sistem penetapan kurs fals. Di sini ada kurs tetap, ada kurs mengambang, dan ada kurs bebas atau murni. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kurs fals. Yang pertama ada inflasi, yang kedua ada suku bunga, yang ketiga ada neraca perdagangan, yang keempat ada utang pemerintah, yang kelima ada spekulasi, yang keenam ada risiko politik, yang ketujuh pertumbuhan ekonomi. Neraca pembayaran. Suatu ikhtiar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dan individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi terjalan dan neraca lalu lintas, modal dan finansial, dan item-item finansial. Tujuan neraca pembayaran: mengetahui peran sektor internal dalam perekonomian, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan, mengetahui permasalahan utang luar negeri, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar, dan yang terakhir sebagai sumber data informasi dalam menyusun devisa dan data penyusunan statistik neraca nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.